Kembali lagi di channel saya. Kali ini kita membahas rekonstruksi soal TPS tahun 2019 ya. Kita langsung mulai saja. Nomor 1, jika sudut nomor 1 adalah 140, sudut nomor 2 160, tentukan besar sudut nomor 3. Nah, ini kita misalkan dulu ya, ada dua garis sejajar, yaitu ini misalkan aja garis L. Di sini K. Dari sini L sejajar dengan K ya. Sejajar dengan K. Karena mereka sejajar, nah hubungan antar sudut ya, ini hubungan antar sudut yang harus kita pahami. Bahwasanya dari soalnya sudut 1 itu, sudut 1 akan sama dengan sudut 5. Ini alasannya apa? Dalam berseberangan. Saya singkat ya, dalam berseberangan. Itu alasannya kenapa bisa sama. Gitu ya. Berarti dari sini bisa kita pastikan sudut 5-nya itu adalah 140 derajat ya. Kemudian kita perhatikan, diketahui lagi nomor 2-nya katanya 160 derajat. Ya. Sudut nomor 2 160 derajat yang kedua ya. Berarti dia dengan yang nomor 6 itu berpelurus. Berarti sudut 2 tambah sudut 6, ini bicara sudut ya, ini bicara sudut. Nah, itu akan sama dengan 180 derajat. Ini berpelurus, alasannya ya, berpelurus. Nah, berarti karena sudut 2-nya sudah 160, maka sudut 6-nya yang kita cari sekarang ya. Sudut 6 sama dengan 180. Ya, sehingga bisa kita pastikan sudut 6-nya adalah 20 derajat. 20 ya. Nah, berarti karena sudut 6 sudah dapat ya. Sudut 6-nya sudah ada, sudut 5-nya juga sudah ada ya. Sudut 5-nya juga sudah ada. Lalu perhatikan 6, 5 dan 3 itu sudutnya itu membentuk suatu segitiga kan? Sehingga bisa kita pastikan total sudut dalam segitiga itu harus 180. Berarti dengan kata lain sudut 3 ditambah sudut 5 ditambah sudut 6 itu haruslah 180 derajat. Ini alasannya segitiga ya. Nah, berarti kita sudah bisa temukan sudut 3-nya berapa nilainya. Oke, berarti sudut 3 ditambah. Nah, sudut 6-nya tadi 20, kemudian sudut 5-nya tadi 140, berarti 140 ditambah 20 sama dengan 180 ya. Berarti sudut 3-nya sama dengan 20 derajat ya. 180 kurang 160. Maka kita cek kuncinya. Kuncinya yang benar itu adalah D. Baik, soal berikutnya masih dalam topik yang sama, yaitu tentang sudut ya. Nah, kita disuruh menentukan nilai X. Nah, gambarnya sudah ada di situ ya. Nah, kira-kira gimana metode penyelesaian kita supaya lebih cepat menentukan nilai X? Nah, kita buat garis baru yang sejajar dengan kedua garis yang diketahui ya. Kita buat dan melalui titik sudut yang 105. Kita buat garis sejajar melalui titik sudut yang 105. Berarti ini sejajar ya. Jadi kita 105-nya jadi terbagi dua ya. 105-nya jadi terbagi dua. Ini saya misalkan aja dia si sudut B ya. Kita misalkan aja si sudut B, yang bagian ini sudut A ya. Dengan kata lain, A tambah B nanti A tambah B itu pasti 105 derajat gitu ya. Nah, sekarang coba perhatikan B dengan 55 ya. B dengan 55 itu sehadap ya. Maka B-nya harus sama besar dengan 55 derajat. Kita pastikan B-nya 55 derajat. Alasannya tadi sehadap. Kira-kira begitu ya. Kemudian bagian yang kedua. Nah, berarti tinggal si A dengan X yang kita hubungkan. Nah, coba perhatikan nanti sudut A itu sama juga dengan sudut X. Ya. Berarti A sama dengan
Nah, persamaan di atas kan A tambah B sama dengan 105. Ini ya, A tambah B sama dengan 105. Nah, sehingga bisa kita pastikan A-nya itu 105 dikurang 55, yaitu 50 derajat. Nah, 50 derajat berarti ya. Nah, berarti kalau 50 derajat dia A-nya, apa hubungannya dengan X? Kan gitu. Maka A sama dengan X. Ini tadi sudah saya jelaskan ya. Ini berarti nilainya sama dengan 50 derajat ya. Ini alasannya dalam berseberangan. Dalam berseberangan. Itu. Maka kuncinya adalah entok. Ya. Baik, soal berikutnya ini tentang lingkaran ya, di mana di dalamnya ada busur AB CD. Nah, kemudian titik pusatnya O, namun antara tali busur AB dan CD itu berpotongan di E, ya. Kemudian kita disuruh menentukan Baik, berikutnya kita ke soal lingkaran ya, di mana di dalamnya ada busur AB, CD yang berpotongan di E dan titik pusatnya O. Kemudian kita mencari besar sudut AEC ya. Kita ingin menentukan besar AEC berapa nilainya. Nah, sebelum menentukan besar AEC, kita cek dulu pernyataan yang diberikannya. Pernyataan pertama, jumlah sudut BOD dan COA itu 200. Selisih BOD dan COA 40. Nah, nanti kita analisa kira-kira pernyataan satu bisa nggak menjawab berapa AEC, atau harus pernyataan 2. Pernyataan satu tak bisa, harus pernyataan 2 gitu ya. Atau jangan-jangan harus keduanya gitu ya. Itu sama sekali nggak bisa gitu ya. Nanti ada di sini pilihannya A sampai E ya, A sampai E. Nah, jadi tinggal kita sesuaikan aja. Nah, pertama-tama yang mau kita kerjakan itu nanti kita coba buat dulu garis bantu si BC. Ya, kita buat garis bantu si BC. Nah, di mana kalau kita perhatikan ke pernyataan pertama, ini satu-satu dulu kita kerjakan ya. Pernyataan pertama, jumlah BOD dan COA 200 katanya ya. Berarti BOD kita buat di sini. Sudut BOD ditambah sudut COA itu dikasih tahu nilainya 200. Nah, apakah dengan pernyataan pertama ini bisa memenuhi menentukan besar sudut AEC? Nah, baik, mari kita lihat gambarnya. Dan setelah kita buat garis bantu BC, ternyata sudut BCD dengan BOD itu ada hubungannya. Yaitu hubungannya, ini materi kelas 8 ya, 2 kali sudut BCD. Ayo masih ingat ya, karena BOD itu pusat ya, ini pusat, sudut pusat. Sedangkan BCD-nya itu sudut keliling. Saya rasa masih ingat lah itu ya. Kemudian setelah itu kita cek sudut ABC dengan AOC ya. Berarti dari sini nanti juga sudut ini yang pertama ya, yang pertama, yang kedua kita analisa gambarnya. Setelah kita tambah garis BC, AOC itu juga sama dengan AOC 2 kali ABC. 2 kali sudut ABC. Oke ya. Berarti dengan kata lain, sudut BOD yang ditambahkan dengan COA tadi pada gambar yang diberikan, kita memperoleh, kalau kita jumlahkan ya, BOD tambah AOC. Berarti ini 200 sama dengan 2 dikali ya BCD, ini BCD
ditambah ABC, ya. A, B, C. Nah, kira-kira begitu. Nah, kemudian kita kan ingin mencari AEC. Kira-kira begitu ya. Nah, perhatikan. Kalau si AEC dengan si CEB itu hubungannya apa? Betul sekali, berpelurus ya. Nah, berarti kita buat nanti AEC ditambah CEB ya. AEC ditambah CEB itu berpelurus. AEC AEC ditambah apa tadi saya lupa. AEC tambah CEB ya. Tambah CEB itu berpelurus 180 derajat. Nah, di mana di soalnya kita ingin menentukan si besar AEC apakah bisa nanti dapat. Nah, perhatikan bahwasanya kalau kita jumlahkan sudut yang 3 ini, yaitu si CEB dengan si BCD dan ABC, itu totalnya 180 dari segitiga. Ya, ini saya tandai dari segitiga. Nih. Ya, dari sini. Si CEB, lalu si ABC, lalu si BCD. Itu totalnya harus 180 ya. Berarti ketemu enggak nanti nilai si AEC dari sini? Pastilah ketemu. Karena apa? Dari bagian soalnya ini nilainya bisa kita temukan. Ya. Nilainya bisa kita temukan. Jadi ini si BCD nanti saya nggak usah tulis lagi sudutnya ya. BCD ditambah ABC itu 200 bagi 2, yaitu 100. Ya. Mohon maaf kalau ada suara yang mengganggu ya. Kemudian berarti kalau BCD dan ABC-nya sudah 100, sudut CEB-nya juga pasti ketemu. Selisihnya tinggal 80. Dengan kata lain AEC-nya ketemu lagi ya. Nah, AEC haruslah 100 juga. Berarti ini harus sama dengan AEC. Oke, ketemu ya. Maka hasilnya hanya pernyataan satu pun bisa menjawab soal tersebut. Maka jawabannya adalah A. Ini tentang soal bilangan ya. Terdapat dua buah bilangan positif faktor dari 18. Nah, kita tahu faktor dari 18, saya tulis dulu ya. Faktor dari 18. Itu saya buat dalam himpunan aja. Faktor dari 18 ini faktor positif yang diminta ya. 1, kemudian 2, 3, 6, 9, kemudian kira-kira berapa lagi ya? 18 langsung ya. Nah, faktor itu artinya yang bisa habis membagi ya. Nah, dari sini yang ditanya itu manakah di bawah ini yang merupakan jumlah dari kedua bilangan tersebut? Berarti kita kombinasikan. Ini kita kombinasikan dua bilangan antara himpunannya ini. Lalu apakah ada kemungkinan-kemungkinan dari pernyataan 1 dan 4 hasilnya, hasil penjumlahannya ya. Berarti ini yang mau kita sesuaikan. Nah, contoh 8 bisa nggak kita ambil dari sampel yang diberikan, kita jumlahkan nanti dua bilangannya menjadi hasil 8? Saya rasa bisa, yaitu faktor 2 dengan 6, hasilnya 8. 10 bisa nggak? Bisa, yaitu 1 ditambah 9. Kemudian 15 bisa nggak? Bisa, 6 dengan 9. Pokoknya dua bilangan lah dijumlahkan. 32 bisa nggak? Nah, tidak bisa. Karena maksimumnya nanti udah 9 dengan 8, yaitu 27. Bagaimana untuk membuat operasi dua bilang menghasilkan 32? Kan gitu. Kemudian 32 tidak memenuhi. Ini tidak. Baik, soal yang terakhir ya. Nah, ini masih dalam bilangan. Terdapat dua buah bilangan ganjil A dan B. Ya, dua buah bilangan ganjil A dan B. Oke, saya tulis di sini A-nya ganjil, GJ saya buat ya. B juga ganjil, GJ. Nah, kemudian kita perhatikan
pernyataan 1 sampai 4 itu operasi ya. Operasi ganjil genap. Mana nanti yang menghasilkan bilangan genap, itu pertanyaannya. Oke, kemudian kita lanjut untuk masing-masing pernyataan. Pernyataan 1. Abi ditambah A ditambah 4 ya. A itu ganjil ya. A itu ganjil. B juga ganjil. Kemudian A-nya ditambahkan dengan bilangan ganjil. Kemudian 4 itu bilangan genap. Ganjil kali ganjil ya, ambil aja 2 sembarang bilangannya. Nanti untuk konsep mengerjakan ini, mengetahui ganjil atau genap dia, ya buat aja nanti A-nya 2N tambah 1, B-nya juga 2N tambah 1. Jadi kalau dikalikan nanti dia itu pasti menghasilkan bilangan ganjil karena ditambah 1 ya. Nah, kemudian dari sini ganjil kali ganjil tadi saya katakan sudah pasti bilangan ganjil. Ditambah ganjil ditambah genap. Berarti ganjil tambah ganjil itu genap ya. Kalau ditambah nanti itu menghasilkan genap. Genap tambah genap menghasilkan bilangan genap. Maka pernyataan 1 benar ya. Nah, kemudian pernyataan kedua, 3A kuadrat tambah 5B ya. Pernyataan kedua, 3A kuadrat tambah ini kuadrat ya, 5B. Itu tadi ya, saya cek dulu. Iya, 3A kuadrat tambah 5B. Nah, 3 itu ganjil. Nah, kemudian A-nya tadi ganjil ya. Ganjil dikuadratin. Berarti jadi ganjil pangkat 3 nanti ya. Ditambah 5-nya itu ganjil. B-nya juga ganjil. Maka ganjil kuadrat itu ganjil kali ganjil ya. Ya ganjil dong. Dikalikan dengan ganjil ya pasti ganjil. Maka ini ganjil. Ya. Ganjil tambah ganjil ini ganjil kali ganjil ya. Ganjil. Maka ganjil tambah ganjil itu adalah genap. GP. Kemudian pernyataan yang ketiga. Pernyataan yang ketiga. Kita cek A kuadrat tambah 3B. A kuadrat tambah 3B. A kuadrat tambah 3B, di mana A kuadratnya udah pasti ganjil tadi ya. Tambah, nah ganjil, 3-nya ganjil, B-nya juga ganjil. Ganjil kali ganjil juga menghasilkan ganjil ya. Maka ganjil tambah ganjil hasilnya adalah genap ya. Satu lagi, pernyataan yang terakhir, yang keempat. AB tambah 2B. AB tambah 2B ya. A-nya ganjil, B-nya juga ganjil, ditambah 2-nya genap, B-nya ganjil ya. Ganjil kali ganjil ya ganjil juga, genap kali ganjil ya ganjil juga, maka hasilnya adalah genap. Berarti semua menghasilkan genap ya. Maka kuncinya adalah E. Kuncinya adalah E. Semua pilihan benar. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Tetap ikuti channel ini dengan klik subscribe.